Matius pasal 15 21 sampai 28. Tapi saya ambil di versi Markus, sekalipun ceritanya pendek, tapi Markus adalah Injil tertua dari keempat Injil sinoptis yang lain. Kalau Matius itu cerita agak panjang ya, cerita panjang dari apa yang ditulis oleh Markus. Markus orang bilang SPJ, singkat padat jelas, padat betul-betul. Matius dia urai agak sedikit, jelaskan agak sedikit panjang ceritanya. Nah, dia orang rote. Sana. Bapak, kalau ada orang rote di sini, saya percaya kita semua bukan orang rote. Amin. Saudara orang asli betul? Orang asli toh? Bukan orang-orangan kan? Semuanya rote sabu ya gitu. Jadi saya percaya semua bukan orang rote, tapi ada suku rote ya. Kita di TO ada bersaksi ya. Betul kakak regen ya. Kakak regen Korea. Baik, saudara-saudara, saya baca perikop ayat 24 dalam hitungan ketiga. Saudara, kita baca bergantian ya. Saya baca perikop ayat 24, 25 saudara, terakhir sama-sama ayat 30 ya. Kalau sudah dapat katakan amin. Perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Salah seorang ibu yang tentang dia, lalu datang dan bersungkur di bawah kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anaknya dulu, sebab saudara aku tersebut disediakan kepada Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Sama-sama 2-3. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring, sedang setan itu sudah keluar. Baik, kita baca bagian yang kedua. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan ayat 6 ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan ayat 6. Ibrani pasal 11. Sudah dapat? Katakan amin. Kita baca sama-sama 2-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6. 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa beriman kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan kepada yang sungguh-sungguh mencari. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kedua bacaan ini begitu erat sekali ya kaitannya. Dalam Markus ini teks yang kita baca adalah cerita di mana ada seorang perempuan yang tidak percaya dari bangsa kafir. Dalam pandangan orang Yahudi, orang non-Yahudi itu adalah kafir. Dan orang kafir itu diibaratkan seperti binatang-binatang yang masuk dalam ketentuan hukum Taurat yang haram hukumnya, najis hukumnya, termasuk di dalamnya ada babi dan anjing. Maka itu kalau saudara baca kedua bagian ini, Markus dan Matius, saudara akan menemukan ada kata-kata anjing di situ. Ya, jangan berpikir bahwa ini Yesus mulus yang bertobat, sembarang. Yesus mau menyatakan bahwa benar bahwa orang-orang di luar Yahudi itu adalah orang-orang kafir dalam pandangan orang Yahudi. Tapi sesungguhnya bagi saya melihat bahwa sebenarnya Yesus mau beri sesuatu lebih pengajaran kepada orang-orang Yahudi bahwa kasihmu yang aku berikan, Allah berikan kepadamu, itu kamu melayani tidak boleh baku lihat siapa-siapa.
mau menunjukkan kasih yang menembus batas. Yesus memberi contoh kasih yang menembus batas. Yesus mau supaya orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang percaya dia, melayani tanpa batas, tanpa harus melihat siapa dia yang harus datangin. Ya, betul. Seringkali kita senyum kepada orang yang senyum dengan kita, betul tidak? Tapi kalau orang yang maki-maki kita, aduh sulit mau senyum, apalagi bertabar. Salam, salam ke berat, salam. Betul kasar. Ini ibu geng dulu. Saya sudah dengar waktu di Bapak Ria. Beliau, wah, kicik-kicikan begini kurus padi. Kaki masih jengkling juga ya. Kaki anggap kalau tenang teh itu masih cukup lumayan. Kakek hanya jago dengan mata king. Itu kembali betul ituran. Iya, itu kembali betul ituran. Tuhan ubah luar biasa. Semua kita ini juga dalam latar belakang yang tidak baik, betul? Semua kita ini dulunya status mungkin lebih parah daripada yang perempuan Syrovenesia. Alkitab tidak tulis pada pendosa apa, tapi saya dan saudara harus menyadari bahwa kita pendosa banyak. Dan kalau kita ada dalam persekutuan, ada hari ini dalam melayani, sesungguhnya itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka itu hal pertama yang kita belajar dari perempuan ini adalah apa? Tahu diri. Perempuan ini sadar diri, tahu diri siapa dia. Dia memang orang yang tidak pantas. Sehingga kalau Yesus bilang tidak baik roti ini yang harus kita siapkan bagi anak-anak lempar kepada anjing. Saudara, ini sesuatu kalimat yang pedis. Tapi Yesus dibalik ini, Yesus mau mengajarkan kepada perempuan ini supaya waktu kau datang pada saya, bukan karena saya membuat mujizat, tapi saya mau supaya kau datang sama saya, melihat saya yang adalah Allah yang hidup atau Mesias, Juru Selamat. Jadi kali orang itu cari Tuhan hanya untuk apa? Tangannya yang memberi mujizat, bukan datang pada Tuhan, dilihat pada Dia yang sumber keselamatan. Jadi sehingga kalau datang berdoa, kau sudah ada berapa rasa itu dalam begini, tapi berdoa sama. Ini berdoa sudah ada kuasa. Lu yang salah, lihat diri, sadar diri, goblok. Jangan kasih salah hamba Tuhan, jangan kasih salah persekutuan doa, jangan kasih salah tempat-tempat ibadah, jangan kasih salah kelompok-kelompok doa yang melayani, kau tim doa yang melayani. Sadar diri. Amin, Tuhan. Datang itu Tuhan sadar diri, datang sudah bawa Alkitab, baru bilang, Bapak doa. Kalau tak pilih apa nak kasih tahu, lu pikir medukun. Banyak orang yang jarang datang ke saya itu karena saya agak sedikit keras buat itu. Datang minta doa, tidak bawa Alkitab, mau pulang. Dan Alkitab ada di rumah kosong. Sekalipun di meja saya, ruang tamu itu, Alkitab susun. Tapi mohon maaf, saya tidak kasih lu. Mohon maaf. Bawa sendiri. Ada doa lebih belanja tanpa lain. Amin. Iya tuh. Pesan ini online dong, ngeri. Mau baju kah, mau sendal kah, mau dia punya make up, Oriflame kah? Saya tidak pakai Oriflame, saya dapat terus. Tidak perlu keseluruhan uang banyak-banyak. Kenapa? Itu untuk Tuhan, amin. Iya. Ada juga pelayanan yang kasih jarak Oriflame. Ada teman hamba Tuhan yang bilang, Bapak mau tes parfum, kau ini parfum baru. Berapa kita Oriflame itu mahal. Soalnya Bapak ini kasih Bapak suka parfum. Aduh, aku suka apalagi gratis. Lebih suka kawan mari. Yang penting kita tidak diminta kasih meter parfum dong. Itu salah. Kau tawar, saya terima. Amin. Tawar nah. Kau kan mana kakregen? Tawar kakregen mari kau pi makan seibabi kau kakregen bilang mari. Atau pi makan ayam geprek. Aduh, orang kalau ajak saya makan saya tidak tunggu lama. Mari kakak. Makanya bukan lele. Orang ajak nah. Maka kau tuh pergi juga ya. Itu barang. Saudara, ketika kita datang di Tuhan harus sadar diri. Itu bagi yang mau datang di Tuhan, yang mau bawa bergumul dan datang doa, harus rasa diri. Lihat diri. Jadi tidak sembarang kau akan datang. Persiapan itu penting. Doa pribadi itu penting. Saya sering bilang, jangan cepat punya masalah langsung datang di hamba Tuhan. Angkat sing-sing yang telepon. Aduh Bapak mul di mana? Satu waktu saya baru sampai
sampai oiba pasar ikan. Istri suruh saya pergi cari ikan. Saudara, ini istri kalau tidak dikasih apa yang diminta, aduh mama mia. Masalah berat. Ya Om Regan. Sampai hari ini Om Regan sudah tobat sama mama itu baru merasa-rasa bahwa ini bancak. Jangan sampai dia hanya omong kosong sampai pulang dia tak apa kembali dia nak korek. Ya Tuhan, kan ini istri lembu hati itu perempuan itu sangat sensitif ya. Saya rasa ketika sekali bikin salah dia tuh, aduh itu dia beberapa waktu dia terima kembali mah bikin salah ulang dia akan kita 20 tahun yang lalu. Ya kali kembali dia sebab pusing. Harus rasa diri. Saya baru sampai di Oiba, baru parkir, HP bunyi, Shalom Bapak, iya Mama ke mana? Bapak di Oiba, bikin dan cari ikan nih. Bapak bisa pulang kok untuk Bapak ini masalah berat nih Bapak, aduh Bapak di rumah minta doa. Nih nak tunggu mencari ikan dulu baru tapi pulang kok Mama datang. Bapak itu sudah bisa Bapak pulang dulu Bapak doa ke sebentar baru cari ikan. Saya bilang kok. Saya bilang Mama tunggu, saya beli ikan tidak lama. Dia mati-mati supaya pulang dulu doakan dia baru datang beli ikan. Woi saya marah sudah mas saya bilang lu bukan saya pun bini. Yang bisa desak-desak saya perintah saya itu saya pun istri. Karena saya suka perintah dia, maka waktu dia perintah saya harus ikut. Dia jangan perintah saya, bikin kopi, bikin. Tapi waktu dia perintah ikut. Saya pun tahu nih, lama masih ada balik karena saya cuci. Kita ketawa. Sampai kata-kata masuk tahu cuci piring. Tapi kita laki-laki kepala keluarga jadi kita bos, imam jadi imam perintah. Hargai istri karena waktu kau menghargai istri, kau hargai kau diri sendiri. Karena kepala dari istri adalah kau, suami. Jadi kalau istri itu tidak menghargai suami, itu istri jalan tanpa kepala. Tapi mereka juga mau istri begitu, Pak. Itu dia marah, ini marah betul-betul. Dia terpulang lewat lah. Dia tidak pulang untuk selamanya. Ferry dia bilang kembali, lu jangan ingat sangat lah untuk Cari kepala baru. cari kepala baru tuh, cara kepala pelontos tidak mungkin. Iya, kan? Jadi istri kalau sudah menghargai suami, tidak menghargai dia pun kepala sendiri. Sekaligus tidak menghargai kepala dari suami adalah Kristus. Sama juga begitu. Suami tidak menghargai istri sama dan dia tidak menghargai dia sendiri. Nah kalau dia tidak menghargai dia sendiri sama dan dia tidak menghargai dia kepala toh selesai. Sama dengan hello kodowai. Jadi kita semati. Tidak pusing, kalau bukan ibu istri. Saya ikut terus, saya pulang istri minta ikan. Alasan soal-soal ini orang datang berdoa. Kok orang datang berdoa? Kok tadi sampai orang beres berpulang kenapa pulang tangan kosong? Wah itu lu mau mati itu. Tidak nih kalau gas atau repot. Ayah, yang perempuan itu kalau putar PE itu resiko yang kalah. Biar lu rada ini. Lebih dapat tapi mama di Mordecai semua. Harus dicuci oleh rinse Topan. Saudara yang diberkati. Saya tidak pusing. Lo mendesak saya ini sama kayak lupu laki kalau lupu saya. Hamba Tuhan itu mahal loh. Kalau apa tops. Yang diberkati. Ya, kau kasih kesempatan Bapak Tuhan heran napas pelan. Saudara harus menghargai tuan rumah. Amin. Maka puji Bapak Tuhan bilang Bapak minggu depan yang datang. Soalnya mungkin Bapak Tuhan begitu ya. Mana orang mau larang orang misalnya ikut sembahyang dan semua. Sejajar dia orang itu. Kalau dia mau datang di tempat ibadah, silakan. Amin.
Amin. Rasa diri dulu. Nah ini perempuan tadi yang telepon saya ini tidak tahu diri. Paksa-paksa saya. Macam saya ini dia laki kan dia tidak tahu. Oh hamba Tuhan malu. Yang utus Tuhan untuk kita semua. Amin. Yang pilih Tuhan. Amin. Yang pilih kakak regin Tuhan. Yang pilih bapak Tuhan. Yang pilih bapak Lis Tuhan. Bukan siapa-siapa. Ini tempat pun ada karena Tuhan menetapkan. Bukan karena kerinduan keluarga. Bukan satu. Sebentar di Rote, sebentar di Babau. Satu ada di Ende sana. Nah itu. Tapi Tuhan menempatkan di sini. Karena Tuhan punya tujuan. Main perintah-perintah aku saya mohon maaf. Saya bukan hamba Tuhan yang lain kok. Lihat kan lalu di PKW saya jadi bangun gas. Kebetulan dia juga di PU toh. Tanda tangan buat proyek cair di Nusa. Pembelanya orang mau begitu dong. Kita lebih utama. Saya tidak pusing. Lu mau datang kalau mau ngomong, itu hamba Tuhan itu terlalu sombong. Kita telepon mau berdoa. Sombong. Kenapa? Memang ada kunci sombong. Kalau lu tidak tahu diri, dia mesti ajar. Cuma lu tahu diri. Bahwa Tuhan itu tidak bisa lumayan perintah. Sekalipun dia yang bisa perintah dia adalah dia memajikan Tuhan. Bukan kau. Jongos sama dengan saya. Kita sama satu level jongos. Masa saya sama jongos main perintah? Jangan suka melambung dong. Jangan saling mendahului. Sama-sama kita jongos. Saya tidak pulang. Saya beli ikan habis masih cerita. Saya tuh kalau turun batu minimal 2 jam. Bisa setahun. Karena saya masih duduk baca cerita dan dong. Sharing Injil ada yang tanya bilang Bapak tadi malam baca ini begini. Kita kesulitan mengerti. Mari kita baca begitu ada di HP. Mari kita duduk baca sama dipasang. Kita ngobrol tentang Injil. Ya itu kesempatan. Karena cicak itu ada di mana-mana. Di Raja Purba juga ada, di pos kambing juga ada. Dia babunyi sama. Babunyi di pos kambing dan babunyi di rumah raja babunyi sama. Tidak ada beda-beda. Melayani itu tidak boleh beda-beda. Jangan karena lihat ini pejam boleh haleluya Bapak, haleluya, haleluya. Tuhan baik Bapak. Kita kena sendal Yesus saya tahu kan. Ada nanti sebulan sudah. Soalnya bisa. Tahu diri lah juga. Sebagai hamba Tuhan kita juga tahu diri ya. Semua karena kasih karunia. Tapi saya ada. Kalau saya berprinsip kalau dia memang butuh Tuhan dari lewat saya, pasti dia akan cari lagi. Saya tidak kontak. Bila saya sudah di rumah, iya. Dan dia pulang bawa ikan, goreng-goreng ikan. Minyak panas, tempias-tempias, saya bilang, dia telepon. Shalom Bapak, shalom Mama, ke mana? Mohon maaf, tadi kasih mati karena memang Mama terlalu tidak bagus. Saya langsung ke kami. Hamba Tuhan bukan Mama pembantu yang di rumah. Hamba Tuhan lain Mama boleh perintah dan lari, saya tidak. Saya punya prinsip. Karena saya, Tuhan yang memilih, maka dia berdaulat mengatur saya. Di samping saya yang menopang saya adalah istri saya. Jadi kalau saya tidak menguasai apa yang dia mau, saya berikan, wah itu masalah. Dia tidak topang saya tidak kuat berdiri. Mohon maaf ya. Dia bilang, iya Bapak, mohon maaf itu yang salah Bapak. Oh, terima kasih, baik Mama juga tahu diri salah. Gimana? Aduh Bapak di mana? Saya sudah di rumah. Oh nah kalau gitu beta pilih kau, ya mari datang semua. Datang dia pun foto yang pendek anak kolnya. Wih foto terlalu gagah. Turun datang dengan hati Om. Apa dia nama? Pokoknya itu Mama udah sebutan saya tidak pendek. Pokoknya dia jarang bikin. Saya lihat dengan tas, saya berpikir di tas ada Alkitab karena saking beratnya. Urat berdiri. Masuk duduk cerita-cerita. Giliran pas mau doa, Mama bawa Alkitab pesan. Aduh Bapak belum Bapak, Mama pulang kembali ambil Alkitab. Dia bilang, kok Bapak Alkitab ini? Itu saya punya, saya pun anak punya, saya istri punya, bukan Mama punya. Pulang. Saya punya Alkitab banyak, di meja itu banyak. Tumpuk. Saya punya, istri punya, anak-anak punya. Saya ini saya istri pun, saya punya, saya anak-anak punya. Mama punya tidak ada di sini. Pulang. Mama tidak tahu Mama punya di sini. Pulang. Dia bilang, Bapak yang kau pinjam. Mohon maaf, saya punya tidak ada, saya mau pinjam di siapa. Mama pulang. Pulang dengan terhormat. Karena saya tahu kalau dia butuh Tuhan sungguh-sungguh dia akan kembali. Dan betul dia kembali datang dengan di Alkitab sendiri. Itu baru bagus.
Kalau mama tahu mampu Alkitab, mama tahu di dalam ada suara Tuhan bicara di situ. Jangan lepas itu. Itu senjatamu. Paulus bilang Roma pasal 1 ayat 16-17, Injil itu kekuatan Allah. Maka dia bilang, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Loh, bagaimana punya keyakinan yang kokoh dalam Injil sedangkan Injil kitab suci yang kelihatan aja kamu tidak suka pegang, malu pegang. Kalau pegang satu sudah malu, apalagi baca. Wah, itu bahaya. Lupa firman, lupa Tuhan. Nah, karena Yohanes pasal 1 bilang pada mulanya firman. Itu prinsip saya. Mohon maaf, terlalu keras kok. Memang saya sengaja suara biasa supaya yang di luar tidak tahu diri. Amin. Belajar dari perempuan Syro-Fenisia yang memang dalam pandangan orang Yahudi tidak menyanggap mereka karena di luar orang Yahudi itu kafir. Karena ini perempuan jelas, Alkitab bilang dia bangsa Syro-Fenisia dari apa? Dari Yunani, daerah Syro-Fenisia di luar. Karena keselamatan itu turun pertama orang Yahudi, baru orang Yunani. Orang Indonesia soalnya ada. Apalagi suku Alor, tidak ada. Alor kalau baik besar, tidak apalagi Alor Pantar. Aduh, jauh di laut sana. Alor tidak aplerot. Roti dekat-dekat, dia makan puji. Saudara dengar baik. Kita duduk hari ini di sini itu karena kasih karunia Tuhan. Yahudi menolak keselamatan itu. Injil berita surga itu hari ini saya dan saudara terima gratis. Lantas kalau kita sudah terima gratis ini kita makan lupa diri. Lupa betul-betul lupa diri. Dari mana itu firman itu keluar? Ya, dari Israel. Dari orang-orang Yahudi yang masih banyak belum terima Mesias itu, mengaku Yesus adalah Mesias. Nah, kalau tugas kita maka kita rasa diri, tahu diri. Ini kita pun diri, aduh Tuhan, beta makan, mau lupa terima kasih yang kasih makan sama saya. Tuhan kasih makan sama kita itu melalui mereka loh. Melalui mereka kalau kita ini ditempel sah. Jadi makan itu turun kepada Israel, saya dan saudara ini tempel ini nikmati dari yang ada ini. Kok kita yang tempel ini cangkok kali ini 1 miliar dalam tempel di satu nasi ini. Kok kita yang lihat ini kemakan puji. Sudah diberkati semua. Saya agak sedikit keras karena hari ini tidak bisa. Perjanjian Allah kepada Abraham bahkan sampai Yakub Israel. Siapa memberkati engkau diberkati, siapa kutuk engkau dikutuk. Hari ini berlaku sampai selama-lamanya. Itu hukum perjanjian belum dicabut. Coba lu berani ngomong kepada Israel. Maka saya bilang sama dalam rumah keluarga, doa pendek. Keluarga di banyak belum bertobat. Tapi saya lebih fokus berdoa pertobatan Israel, pertobatan orang-orang Yahudi yang belum terima Yesus Mesias. Karena saya percaya waktu saya berdoa untuk mereka tujuan pertobatan, bagian yang sama kerinduan saya itu Tuhan lakukan kepada keluarga. Dan itu saya berdoa, saudara, baru 2 bulan saya keluar baru satu melihat doa. Dengan sendirinya. Angkat tangan yang mau diberkati. Semua orang mau diberkati karena memang kita muka-muka berkat semua. Tidak ada yang tidak mau diberkati. Betul? Semua kita mau diberkati. Sederhana. Siapa memberkati engkau diberkati. Jadi kalau saudara mau diberkati, doakan berkat turun bagi Israel. Karena berkat turun di Israel, saudara menikmatinya. Tidak perlu saudara doa puasa, Tuhan, roti Borneo. Santai som. Israel diberkati, Anda pasti diberkati. Dan dia malah tuh berdoa, mau makan saya berdoa, Tuhan berkati orang-orang Nasrani di Yerusalem. Meja hidangan mereka diberkati Tuhan. Karena saya tahu waktu Tuhan berkati mereka, saya pun meja hidangan pun Tuhan sudah berkati. Karena saya tempel di mereka. Amin. Pulang mulai sedikit berubah ya. Kita sudah tahu, kadang-kadang kita bikin tidak tahu. Lupa mempraktikkan. Maka kita tahu diri kok kita di siapa. Selepas dari itu saudara-saudara perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang kita. Ada 2 kata kunci di sana, dasar dan bukti.
Amin. Kak. Amin. Amin. Kak. Amin. Nah, ini dasar yang seperti apa? Bukti yang bagaimana? Penulis Ibrani mengambil 9 nama. Dia kasih tonjolkan. Masih banyak yang dia harus bicara. Tapi dia bilang nanti senada waktu. Ayat 32 dalam Ibrani pasal 11 bilang begitu. Beta mau cerita semua yang lain mah senada waktu. Coba baca ayat 32 satu orang silakan cepat. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Iya, apalagi beta harus sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu untuk menjelaskan. apabila aku hendak menjelaskan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan serta para nabi dan yang lain. Senada waktu. Tapi dia kasih tonjol itu hanya 9 orang nama. Saya juga tidak bicara 99. Nabi pun tidak ada waktu untuk kita bicara. Karena saya biasa bicara itu satu hari bisa 2 jam, 3 jam. Apa kalau omong bicara 99? Biar saya kasih bicara 2 sah. 2 sah. Ayat 5. Silakan. Ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Dan nama Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Kalau mau saudara hidup dengan Tuhan, mau supaya imanmu kokoh, dasar yang kuat, dan engkau melihat bukti daripada imanmu yang belum engkau lihat, engkau akan menjadi nyata milik mati. Belajar dari Henok. Bagaimana hidupnya bisa berkenan di hadapan Allah. Saudara, jawabannya sederhana. Bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapan Allah? Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah bergaul dengan Allah. Kalau saudara baca, kamu mau pergi mana? Tapi kamar kecil. Tapi kamar kecil dan ikut. Kayak sebiasa kasih tahu bisa ketemu kamar kecil yuk. Macam kayak lampu mati kok kamu ku aja. Lama-lama kesuruh payus pasang strobing di belakang. Saudara, bergaul dengan Allah itu bukan 1-2 hari. Saudara baca Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Cerita itu menarik. Ayat 23. Saudara lihat, itu dia bergaul dengan Allah bukan 1-2 hari, saudara ya. Perhatikan. Itu 365 tahun. Atau dengan bahasa lain, seumur hidupnya Henok bergaul dengan Allah. Haleluya. Amin. Kita baru bergaul dengan Tuhan 1-2 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Kita jalan ini lupa diri. Merasa ketong ini lebih baik. Padahal lu hidup ke bawah, bikin diri lebih hidup ke atas. Artinya merubah kodratnya Tuhan. Ya? Yang seharusnya turun ke bawah, buatan jalan dia ke atas. Baru kalau ada apa nih? Henok itu 365 tahun. Dia hidup bergaul dengan Allah bukan 1-2 tahun. Hidup bergaul dengan Allah ini bukan sama kayak kita. Ku menyembahmu, haleluya, haleluya. Lompat kiri, lompat kanan, pulang ke rumah kita juga lompat kiri, lompat kanan. Tidak begitu. Dia menjaga status, menjaga pribadinya. Itu sungguh-sungguh dia berpaut dengan Tuhan. Dia sadar tanpa Tuhan tidak mungkin. Maka dia bergantung. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dia menyerahkan seutuhnya hidupnya. Dia memberikan totalitas hidupnya. Dia mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ambil alih. Dan kalau dia serahkan itu berarti saudara-saudara, apa yang dia mampu pasti Tuhan pergi ke mana? Kemana Tuhan? Berjalan Tuhan begitu. Kemana? Saya kasih sesuatu kembali kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat, seumur hidup sehingga kita bilang Henok di mata Tuhan dia berkenan. Saya dan saudara saya ini belum tahu. Kita ini belum tahu kita ini berkenan. Ada kita yang sering bilang saya berkenan, saya pasti berkenan. Waktu kita maka lebih Tuhan. Dari Tuhan ke belum, no? Belum. Tapi kita melayani korban suara, pimpin pujian khotbah, seolah-olah kita layak dia. Itu menurut lu. Yang menilai semua segala sesuatu Tuhan. Maka itu saya sering bilang sadar diri betul, lihat diri penting, tahu diri penting. Harus. Karena Paulus bilang sama jemaat di Efesus, saudara, perhatikan Efesus pasal 5 ayat 15.
Itu nasihat bagi orang terang ya. Sudah diterang, sudah di Kristus, sudah melayani, sudah berbuat sesuatu yang luar biasa. Artinya dalam terang itu kan. Kegelapan tidak menguasai lagi toh. Karena dia dalam terang, ada dalam Kristus. Kristus bilang, aku adalah terang. Barang siapa ikut aku, kegelapan tidak menguasai. Nah ini nasihat bagi orang terang yang ada dalam Kristus. Itu orang terang. Ayat 15. Silakan. Cepat satu. Karena itu perhatikanlah. Karena itu dengan tegas bilang, karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan baik-baik, dengan teliti. Sebagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Jangan seperti orang bebal, Tetapi seperti tapi orang seperti orang arif. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Paulus menggolongkan dua tipe manusia, arif dan bebal. Bebal itu bodoh, pembai. Nah, Tahu bodoh? Bodoh 1 tambah 1 sama dengan dibilang 4. haleluya. Betul kosong. Itu bodoh itu. Tapi kalau diajar pasti dia bisa. Amin. Tapi kalau bebal itu sudah bodoh, kasih tahu tetap ngali. Haleluya. Itu sulit. Omong datang, tetap tidak buat. Bukan tidak bisa, tapi memang tidak mau buat. Itu bebal. Apalagi dia, Paulus bilang orang bebal itu apa? Salah pergunakan semua yang Tuhan berikan. Waktu hidup, waktu sehat, berkat waktu Tuhan kasih. Ya untung baik, kakak belum sampai pada titik bebal, baru bodoh saja. Sehingga Tuhan izinkan dia dalam proses itu kembali. Semua kita ini tidak bebal, hanya bodoh saja yang Tuhan ajar kita untuk kembali menjadi pintar. Amin. Tapi kalau bebal itu nanti tegur, itu tidak mau berubah. Nah, itu bebal. Hajar itu dia tidak mau berubah, dia bebal memang begitu bebal. Bebal itu lu kasih tahu, dia tidak akan bisa tahu. Didik hajar, kepala batu pun kakak semua kebanyakan. Begitu sudah. Kita semua ini golongan orang bodoh dulu yang diajar Tuhan, dan kita tahu ini salah, maka kita kembali kepada kebenaran. Maka itulah kita diajar yang benar. Maka itu kalau kita sudah ada, tahu diri lah bahasa saya. Amin. Saya bisa melayani, saya bisa khotbah, saya bisa pimpin pujian, main musik. Kita lihat diri siapa saya dulu. Dan harus tahu diri juga, sekarang ini saya siapa. Paulus bilang, kita ini karena hasil pembenaran, bukan kita orang benar. Tidak ada orang benar di kolam langit ini. Kalau ada orang benar, Yesus tidak perlu hadir. Tidak perlu. Yesus tidak perlu mati di Golgota. Tidak perlu. Tapi justru karena tidak ada orang benar. Bahkan sekalipun orang benar di dunia yang sudah melakukan benar, tapi yang kita bilang apa ya saya? Itu perbuatan benar kita, perbuatan baik kita itu kain kotor. Kain kotor di situ lebih dalam terjemahannya lagi, pengertiannya itu pembalut perempuan yang sonde pantas sama sekali. Itu kita perbuatan baik, itu kain kotor. Nah apa yang kita mau andalkan yang kita perbuatan baik itu? Baru tumpang tangan doa ke orang lain sih, haleluya, haleluya. Itu kain kotor bu. Jangan bangga dengan itu. Banggalah, sukacitalah, senanglah. Yesus bilang, namamu terdaftar. Bukan soal lu buat mujizat, bukan soal berapa banyak yang lu tadi. Tapi bersukacitalah karena nama masih ada di atas. Amin. Saudara mau membuktikan bahwa namamu masih tercatat di atas. Rasa-rasa, waktu salah dapat tegur, namamu masih ada. Tapi kalau bikin salah sudah teguran, tanda-tanda, doa banyak. Sampai nama sudah diganti. Sederhana soal. Tidak usah pikir yang terlalu teologi terlalu tinggi. Harian ini orang teologi dan teologi sering berkelahi. Kalau sekolah tinggi, saudara buka YouTube satu dokter master teologi orang berkelahi habis. Bukan saya pikir Tuhan kebenaran itu hanya dari Tuhan. Kebenaran yang asli. Maka kalau sudah ada kepintaran pengetahuan itu tidak barengi dengan penguasaan diri, bahaya. 1 Petrus pasal 2 Petrus 1 ayat 5 dan seterusnya. Tolong baca. Jadi komposisi itu harus ada dalam iman itu, yang dimana dasar bukti yang kokoh
Itu komposisi ini harus ada di dalam. Kalau tidak ada, maka kita akan jadi buta dan picik. Tapi kalau ada, dia akan membuat kita menjadi giat dalam pengenalan akan Kristus dan membuat kita berhasil mengenal Kristus dengan baik. Kalau baca 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7, silakan. Justru karena itu kamu harus Kesempatan dengan lebih. sungguh-sungguh berusaha Ya, dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, Ya, dan kepada ketekunan kesalehan. dan kepada kesalehan kasih akan Ya, saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara, dan baru kasih. kepada kasih akan saudara-saudara, Kasih kasih akan akan semua orang. Ini komposisi harus ada dalam iman itu. Kalau iman yang mempunyai iman yang berbobot, iman yang berkualitas, iman yang tangguh, seperti para saksi-saksi iman yang dicatat oleh Ibrani, maka komposisi ini mau tidak mau harus ada dalam diri kita dan harus melimpah. Tidak hanya sekedar dia ada, tapi dia harus melimpah di atas dari penuh. Melimpah itu di atas dari penuh. Tapung meluap. Dimulai dari apa? Isi imanmu itu dengan apa? Pertama tadi dia bilang komposisi pertama. Oke. Perilaku hidup, moral hidup yang baik. Banyak orang ngaku diri Kristus, punya Kristus, ikut pengikut Kristus sampai cinta Yesus tato salib. Tapi perilaku hidupnya apa? Ngawur. Kau di gereja domiso 2 3 Yesus bagi. Tahu baru keluar gereja lu mimpi apa kau? Teman beta isi 36 keluar enak 3. Sial ini Hongkong. Mau isi di Singapura pun tutup. Haleluya. Bayangkan baru keluar belum sampai luar ring gereja. Itu iman yang kerupuk itu. Karena itu baru pertama sesuatu ada komposisi. Perilaku, moral. Tapi dalam moral itu, isi moralmu itu dengan apa? Pengetahuan. Belajar penting. Sudah belajar dan mau diajar. Jangan kau belajar tapi tidak mau diajar. Itu dengar. Sudah belajar sebagus, tapi mau juga diajar. Amin. Saya pernah mau diri dan mengajar salah satu bagian penginjilan dalam sebuah kursus Alkitab. Saya ajak. Satu bilang begini, ada sekolah di mana? Saya bilang saya S3. Wah, umur berapa? Baru 42. Wah, 42 S3? Iya. SD, SMP, dan SMA. Sertifikat ijazahnya ada. Ijazah SD saya ada. Ijazah SMP saya ada. Ijazah SMA saya ada. S3, SD, SMP, SMA. Saya bisa buktikan itu dengan sertifikat. Dia bilang saya ini strata 2. Saya tidak tanya Bapak strata 2, strata 3, strata 4. Bapak duduk, yang saya tahu ini materi saya yang tahu. Kalau saya yang belajar, kamu belum tahu. Duduk dan belajar. Tapi saya melihat ketika orang sudah merasa bahwa dia pengetahuan sudah bagus, dia tidak lagi mau diajar. Ketika dia sudah bisa berkhotbah, dia sudah bisa pujian, dia bisa main musik, melayani kelihatan wah super luar biasa. Dia sudah rasa sombong dan tidak lagi mau diajar. Sulit itu. Lebih banyak orang persekutuan doa sulit kalau diajak mau belajar bersama. Sulit. Nanti dia akan bilang, kalau siapa juga anak baru bertobat kemarin mengajar betul. Tadi tutup mata dapat lihat, lu tutup mata. Kok kenapa dia lu tutup mata dapat lihat? Saya tidak kaki tangan gemetar dan lu tutup mata dapat lihat. Nggak mungkin juga. Saya kalau gemetar, bukan berarti saya tidak pakai anti karunia soalnya. Mulai dari nubuat sampai basro, saya akui karena tercatat. Apa yang tercatat dalam kitab suci, saya akui. Yang tidak ada itu yang saya tidak akui. Sekalipun yang kau bilang, kan tidak semua yang Tuhan buat itu tulis. Iya, tapi apa yang tidak ditulis tidak mungkin bertolak belakang dengan apa yang tertulis. Itu tidak mungkin. Jadi kau dapat lihat yang aneh-aneh, kau tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya tidak percaya. Ya, betul. Apalagi ini Bapak ada duduk di atas tikar, ini
tikar anyam daun motor, bukan daun kelap. Kalau bukan saya bilang lu bukan betunjuk Tuhan. Nah, ini bahaya kalau saudara juga bahaya. Saudara yang diberkati. Dengan pengetahuan sudah ada, tapi mari mau juga diajar. Itu hanya kalau bisa terjadi kalau orang itu punya pengetahuan diisi dengan penguasaan diri, maka dia akan rendah. Sebanyak ilmu apapun dia akan turun. Kalau orang tidak ada penguasaan diri, dia tidak akan mau diajar. Saudara lihat, kalau orang sudah senior, kelihatan dalam pelayanan lebih tua, lebih senior, lebih duluan. Saya itu berkali-kali ketemu dengan orang model begitu. Tuhan bawa kami pidoakan dia stroke. Di hamba Tuhan luar biasa. Kamu suka kayak kakak. Saya sudah bapak dulu hamba Tuhan. Saya kasih tahu juga, ketemu bergumul Tuhan sudah tahu bapaknya hamba Tuhan. Dia cerita panjang pelayanan kiri kanan. Saya bilang itu dulu. Sekarang tidak toh. Sekarang ini kita omong sekarang, bukan dulu. Dulu iya. Tapi sekarang Tuhan boleh kasih petunjuk satu, sikat gigi. Wah, sikat gigi berarti mulutnya kurang bagus. Betul. Hamba Tuhan tapi tidak ada kerendahan mulut. Aduh. Tuhan nih. Mungkin. Tapi itu kata-kata yang baik, karena dia berkata-kata yang baik. Saudara-saudara, ada lagi juga yang begitu. Saya omong dia bilang begini, lu baru bertobat kemarin. Saya begini-begini, sudah melayani dari tahun yang Sonena punya. Gereja belum terima persekutuan kami ini berdiri. Saya sudah melayani Tuhan 23 tahun. Beta bilang, kok siapa yang suruh mama melayani Tuhan duluan? Tidak ada yang suruh. Siapa juga suruh mama melayani duluan? Tidak ada. Kenapa mama ngomong? Saya tidak tanya mama tahun berapa melayani. Tidak ada. Mama ingat, Yes bilang apa? Dia panggil orang kerja, ada masuk pagi, siang, sore. Waktu pas pembagian hasil dia bilang, mari semua kumpul. Ini satu. Yang tukang protes apa? Dia bilang, yang masuk pagi. Dia lu yang tadi 23 tahun itu. Lu yang masuk pagi. Protes dan saya masuk malam itu. Lu pun doi. Ya om, saya sudah sepaling dulu. Tapi lu pun doi, bapak tua punya. Kok siapa sudah marah saudara? Ini apa petunjuk? Tuhan bicara dengan kita Mazmur 117 ayat 1-3. Tanpa penglihatan pun itu ayat bacaan tidak pernah berubah. Cuma 2 ayat saja. Goblok. Mana ada bertambah-tambah 1 ayat lagi sih? Kau punya nemu yang tambah apa sih? Tuhan bicara. Saya bilang berhenti. Kau sesat. Itu yang di hati saya tadi itu. Saya ini beliau belum tinggal tercenung. Buka. Kalau 3 saya keluar dari Kristen. Tapi kalau 2, lu angkat koper pulang. Kebetulan kami layani di Rot. Rot ini kadang-kadang kupang. Darat kalau dia pulang. 61.000 sos. Duit orang banyak. Sejuk mereka ke sini 20. Buka. Cuma 2 ayat satu. Mazmur 117 itu 2 ayat. Dia bilang kalau begitu firman terbakar. Lu yang terbakar kau bilang. Api. Tuhan itu suara Tuhan bagaikan api yang menghanguskan. Aduh Tuhan. Maka saya bilang belajar sudah Pak. Punya pengetahuan mantap. Tapi ingat, rendahkan hati dirimu untuk mau diajar. Itu hanya bisa terjadi kalau ada penguasaan diri. Maka saudara omong gampang penguasaan diri om. Kita bisa menguasai diri waktu kita ada di halaman seperti ini. Betul. Tidak usah kita munafik di hadapan Tuhan. Saya juga jujur ya. Saya juga dalam terus proses pembelajaran ini. Penguasaan diri terus melatih diri terus. Melatih. Karena di persekutuan kita bisa menahan diri, betul? Orang-orang kita haleluya. Tapi coba pulang. Bukan haleluya, puting beliau. Si Roja besar. Betul Bosan? Maka itu ketika kita sudah punya ketekunan, punya penguasaan diri, dia isilah penguasaan dirimu itu dengan ketekunan. Jadi bisa saja cukup Tuhan di situ. Tapi terus lakukan. Dalam ketekunanmu, lakukanlah itu penguasaan terus dan latih itu terus penguasaan diri. Latih. Karena saudara tidak latih sedikit habis sudah. Habis. Di polisi itu semua
bisa pegang senjata, bisa bertembak. Tapi tidak semua orang yang jadi sniper. Di angkatan begitu. Kota mana, Pak? Tidak semua. Karena waktu masuk polisi, masuk tentara, itu semua nanti tembak. Tidak ada yang pilih lagi pidato. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ini masuk polisi atau tentara, saya mau jadi pidato. Tidak ada itu. Lu marah Om. Bapak tembak. Tiu. Sama tembak dulu kena tembak. Saudara, hati-hati. KKB itu jago tembak Om. Yang pikir orang hutan cuma tahu pegang senjata. Tembak. Kita pun korban kemarin barusan. Ternyata itu saya pun keluarga. Saya pun mama telepon. Lu supik orang mati tuh. Orang mati di mana? Saya pikir yang ada di Liba ini. Itu Om. Di Sikomana. Itu yang dapat tembak di Papua sana. Nempet ada. Itu lo pun anak. Yesus tolong. Saya belum pergi. Mungkin dah cium pergi. Kan besok kubur sama-sama. Halo. Masih sambayang. Mana pindah di mana? Oh, pindah di belakang. Sudah. Jadi isi itu penguasaan diri dengan ketekunan. Amin. Latih terus. Bolong sedikit, habis itu. Betul pesan. Latih terus. Nah, sudah tekun. Dia bilang isi ketekunanmu itu dengan kesalehan. Lu boleh tekun, boleh sembahyang kiri kanan. Bila tuh orang bertekun ya, ditekun sembahyang, mau dekai di atas, di ada bunga bakung, ini. Tapi salah, kosong deh, Om adanya di dalam. Ketekunan itu dia akan luntur ketika kesalehan itu tidak diisi di dalam. Ketekunanmu hanya apa? Menjadi formalitas. Ibadah menurut biasa, formal, tidak ada cara. Tapi kalau kau isi ketekunanmu itu dengan apa? Kesalehan, maka ketekunanmu itu akan semakin. Engkau punya motivasi yang benar. Nah, kesalehan itu mau hidup saleh di dasarnya ada. Matius 5 ayat 6. Coba bacain ayat. Ini dasar hidup orang saleh. Ini yang saya terus belajar hari-hari ini. Terus tanam supaya belajar terus dilatih untuk belajar terus menjadi orang saleh. Karena untuk menjadi orang saleh itu terus ada punya dasar ini. Kalau punya dasar ini ya, lu keliling-keliling sini sana dalam dunia ini nanti lu tahu lu pun posisi sama kayak iblis. Waktu tanya, lu dari mana nih? Dari jalan-jalan keliling dunia. Itu jalan-jalan yang tidak ada kesalehan. Betul kosan. Itu kan jalan-jalan yang sudah ada ujung pohon itu setan pungkawa. Jalan itu harus ada tujuan. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Dalam terjemahan lain dia bilang, berbahagialah mereka yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Orang itu yang akan dilayani sampai kenyang. Kalau saudara punya rasa ini, aduh, datang ke Mordekai bukan karena saudara perasaan nih Bapak Lius. Jangan. Ketekunanmu tidak ada hasil apa-apa. Kau boleh angkat tangan menyanyi, tapi kalau kau pun tujuan di sini, tekunmu di sini, tidak ada kesalehan, itu kau datang karena bilang sebenarnya Bapak tua suka situ dan nanti karman. Kosong. Bema tanya dulu, lapar itu bikin apa? Kalau lapar harus makan toh. Pilih tanpa meja makan pas tutup saja semua tersedia. Lantas dia bilang puji Tuhan aku kenyang. Bawa dia di rumah sakit di jiwa di bawah mati. Dia makan. Lapar pasti makan. Haus pasti cari air minum. Kalau saudara punya rasa ini dengan Tuhan, saudara akan terus cari Tuhan. Ketekunanmu itu akan menjadi motivasi yang benar kalau kesalehan itu ada di dalam. Dasar ini ada di dalam. Maksudnya tidak. Lu mau keliling sini sana sampai dimanapun, keliling sana ada bawah. Kesalehan tidak cukup di situ. Kesalehan itu harus isi kesalehanmu dengan apa? Kasih. Titiknya di situ. Kasih dimulai dari dalam baru keluar. Kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang.
Kalau di orang lain senyum di dalam sonde, itu bukan kasih Kristus. Itu kasih Yudas Iskariot. Senyum Yudas, cium Yudas. Jadi senyum itu mulai dari dalam, buah baik dari dalam, amin ya. Lepas daripada itu semua, kembali saudara lihat Ibrani ayat 6. Kalau kita dibilang apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Iman yang seperti apa? Iman yang telah digambarkan oleh tokoh-tokoh iman, belajar dari Henok yang bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan penting. Nah, untuk supaya terus hidup ini selalu dijaga bergaul dengan Tuhan, maka isi ada komposisi-komposisi itu dalam hidup. Kalau ada bahaya. Yang kedua, tokoh yang kedua, ayat 31, Ibrani pasal 11. Kita selesaikan ini Ibrani, nanti kita selesai di Markus. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Ya. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara, Rahab ini perempuan sundal kata Alkitab. Amin. Dia terima dua pengintai itu. Alkitab bilang dia terima dua pengintai itu dengan baik. Bukan dengan kasar, dengan baik. Dia terima dengan baik, bukan sebagai pelanggannya. Kan memang dia pelacur, datang bukan pelanggan, bukan. Dia terima dengan baik, bukan sebagai pelanggan. Tapi dia terima itu sebagai bagian keluarganya. Dia simpan baik-baik. Sekalipun Raja Yeriko bilang begini, tolong pilih itu perempuan sudah kurma dong. Jurah aku. Ada dua pengintai, kasih keluar bagaimana. Itu datang kita ke kota, habisi. Datang di rumahnya Rahab, di Rahab sudah tenang. Tenang sini. Terus kasih lihat belakang. Saudara lihat apa yang terjadi. Yosua pasal 6 ayat 23. Saya lompat, kalau saudara baca itu Kisah Rabu, Yosua pasal 2 itu ada situ ya, tapi kita lompat pasal 6 ayat 23. Coba lihat. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudaranya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaum dibawa mereka keluar. sebangsa, dibawa kedua orang itu keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tidak tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ya, kenapa di luar perkemahan orang Israel? Karena mereka bukan orang Israel. Sekali lagi, jadi orang non Yahudi itu dianggap najis dan tidak boleh masuk. Makanya itu Rahab itu bukan orang Yahudi, maka dia harus keluar, tidak boleh gabung masuk di dalam kemah itu. Tapi apakah stop sampai di situ? Di luar perkemahan orang Israel? Hebatnya apa yang dilakukan si Rahab itu perempuan sundal di daerahnya. Ternyata Allah mencatat Matius pasal 1 ayat 5. Nama perempuan sundal itu tercatat dalam silsilah kelahiran juru selamat. Artinya apa? Dari luar kemah datang pada kemah. Di luar di luar daripada apa pilihan jadi umat pilihan. Di luar daripada ketentuan itu jadi masuk garis keselamatan. Hebat Tuhan. Hebat Tuhan. Tolong baca itu. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan siapa? Boas. Dari siapa Salmon istri? Rahab. Kalau sudah ada Rahab, Boas ada. Dan seterusnya sampai Isai dan seterusnya sampai Yesus. Dari Rahab itu masuk dalam silsilah sepotong sah. Terima dua orang dengan baik. Apa yang kita belajar dari sini? Iman yang kelihatan, dasar yang pokok kuat, yang ada komposisi itu dinyatakan dalam tindakan. Apa? Dia melakukan hal baik. Sekecil apapun pekerjaan baik, perbuatan baik. Ingat, lakukan dengan tulus dalam komposisi iman itu. Allah perhitungkan kekal. Oh, bukan hanya kau, tapi keturunanmu diperhitungkan. Daud bilang apa? Dari dulu beta muda sampai beta tua sampai pernah lihat orang benar, anak-anak itu terus. Kenapa? Karena dia rasa. Daud bukan orang yang super benar. Dia juga bikin salah. Jalan-jalan pagi-pagi hari mungkin baru habis minum kopi, mungkin baru habis tarik rokok di Samsu. Dia lihat, woi siapa nih? Woi siapa nih depan? Siapa? Woi.
Tahu di belakang di muka sana. Tahu dia di depan. Bet ada suka sendiri. Berarti dia bukan suka dia. Maka itu Daud bukan salah satu tokoh yang bagi saya favorit. Tokoh favorit saya ada lagi, karena ada yang lain. Dia hanya cuma saya belajar. Oh, hebatnya Daud itu adalah dia suka datang itu kan, tahu diri, rasa diri, tahu dia mengaku dosanya, dia bisa berubah dan seterusnya. Itu hebatnya Daud. Maka itu saudara-saudara belajar dari Rahab. Apa yang bisa kita buat? Hal baik apa yang bisa kita buat? Kerjakanlah. Sekalipun orang tidak tahu kita, orang tidak peduli, orang merasa bodoh, orang melihat kita tidak baik, orang tidak anggap kita, orang cibir-cibir kita. Berbuatlah baik. Bahkan berbuatlah baik kepada dia yang berbuat tidak baik kepada kita. Amin. Sedikit saja. Saya pernah mengalami, saudara. Ada teman yang tidak suka dan saya senyum terus. Di persekutuan doa saya pas itu sebelum zaman corona. Pegang tangan ujung jari saya. Saya sorong tangan begini dia contoh di ujung. Tapi saya sorong terus mau ujung yang penting kena juga toh. Prinsip saya batu mau besar ke mana, keras ke mana, air kalau toki turun pelan-pelan lubang juga. Air itu hebat, dia kelihatan cair tapi dia toki pelan-pelan Bapak, yang keras pasti hancur. Ini loh batu karang. Air toki pelan-pelan. Tunduk dan serahkan. Aku berserah. Amin. Karena sudah tidak ada jalan lain yang bisa tolong. Hanya Yesus sah. Aku datang. Proses satu persatu. Sekalipun kakak Regen, saya ungkapkan di sana, atau dia, ya, tapi selalu diproses dan Tuhan kasih. Ini lupung ini. Masing-masing punya. Tujuannya apa? Untuk saling membantu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar dari perempuan Syro-Fenisia yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Belajar dari Rahab yang tadi tidak percaya menjadi percaya. Bahkan masuk dalam silsilah. Perempuan yang dikatakan dalam Markus, dia tahu diri, dia rasa diri, dia dilihat di diri bahwa dia memang orang yang memang apa dikatakan Yesus betul. Dia datang dalam kerendahan, dia datang dalam kesadaran penuh bahwa saya orang yang tidak pantas. Yesus pernah kasih penjelasan. Ada dua orang datang beribadah, datang doa. Satu orang Farisi, satu orang Farisi berdiri bilang apa? Saya berpuasa, memberi persembahan, lakukan yang baik, soleke i. Ya, kalau kita suka menjelekkan kawan satu, apalagi sesama teman hamba Tuhan, teman persekutuan, kau yang tadi bilang beta puasa, buat soleke ini. Jangan betul tidak? Tapi yang pengucut yang bilang Tuhan betul berdosa, soalnya pantas membohong, angkat kepala, soalnya pantas Tuhan terus tolong. Yesus bilang, siapa yang meninggikan diri direndahkan, siapa yang merendahkan diri di. Saudara datang di Tuhan itu sadar bahwa saya tidak pantas. Biar Tuhan yang angkat. Kalau Tuhan angkat, siapa yang rasa turun? Soalnya ada. Kau kemana kau? Ayo tidak. Tolong bantu doa, saya rindu untuk jangan terlalu lama di roh. Tidak lama toh? Tidak lama. Amin. Itu Tuhan membuktikan. Itu orang bilang apa? Iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Dekat so. Amin. Soalnya lama. Kalau kita baru mau rasa itu waktu foto dinas di sana untuk ibu, ternyata bisa. Nanti mau rasa di sini. So, dekat kemarin video ada anggota lantas Polres Sultan tahan foto. Saya cuma angkat HP langsung telepon di kabak ops baru. Maksudnya kalau sampai di Polresnya ketemu foto kan agak sedikit dilihat toh. Tapi memang Tuhan bilang jangan andalkan itu kok. Tapi beta turun. Ini mau kemana? Ada pelayanan. Begitu pas di depan rombongan KPI. Aduh jangan marah bapak saya. Lewat. Oh ini surat-surat ada. Hanya karena foto ini sama satu
yang ada mua sapi yang beberapa waktu yang lalu model sama, ditahan di angka gas, maka abu dong karena ini polisi tanda oto, nah mirip dengan ini oto, nah ternyata ini oto bu Adi, yang kami naik kakak, yang bikin Adi kakak kena, betul toh? Maka sekarang saudara, satu hamba Tuhan kalau bikin salah sama motor dicap itu. Maka itu jagalah pelayanan. Karena ada ini angkat kayu damar, pukul setan keluar, pukul mati. Orang bilang, ayo orang berdoa ke mana? Semua yang orang berdoa dicap tidak baik. Padahal kita ini tidak pakai itu. Kita mau tumpang tangan saja bilang gitu. Tuhan suruh ke sana. Saya kemarin di Soa itu pas habis khotbah, saya baru habis khotbah baru angkat pujian semangat. Wah dia panas, bagi metar. Saya bilang, ini udah laksana kata. Saya berdoa, habis saya turun, saya bilang begini, bangun, itu bangun. Saya bilang diam, saya disuruh diam. Kalau Roh Kudus pasti mereka kena, tapi kalau daging pasti dituduh dalam pintar kudus. Karena memang sendiri bisa kita ini harus bisa PK. Gemetar bukan berarti Roh Kudus kerja. Perhatikan kitab suci, belajar baik-baik. Roh Kudus masuk dalam diri orang, membuat orang yang tidak tenang menjadi tenang. Amin. Yang tidak tertib, jadi tertib hidupnya. Aku mau banting-banting diri gemetar baru maki-maki. Setan dalam nama Yesus pegang di mulut keluar. Gemetar baru maki di pembako. Ini setan. Tidak ada. Yang bikin banting-banting orang itu legion. Baca kitab, saya tidak bilang, berarti Bapak tidak percaya Roh Kudus pekerjaan. Tidak, saya percaya. Tapi soal begitu dong, itu teliti kitab suci. Jangan salah. Saya bukan anti karunia, sekali tidak. Tapi marilah kita jangan dibodohi. Dan saya tidak mau. Pelayanan saya dikotori dengan model itu. Karena Roh Kudus masuk dalam diri orang, sekali lagi tidak banting orang, tidak menyusahkan orang, tidak membuat orang itu menderita. Justru menghibur, menenangkan, membuat situasi nyaman. Masa dalam ibadah, atau ada beribadah berkacau balau, itu Roh Kudus mana yang Roh Kudus model apa yang bikin kacau dalam ibadah? Tidak ada itu. Rojak bekerja itu bikin ganggu kita pun suasana ibadah. Maka hati-hati. Malam kedua, ini dong juga gitu, nah terus melihat kontrol. Saudara-saudara, mari kita lihat kitab. Kita baca Injil Markus. Kalau di dalam Markus tidak mencatat perempuan itu berteriak, hanya Markus bilang malu batanglah perempuan itu tersungkur di bawah Yesus. Tapi sebenarnya sebelum tersungkur, dia sementara berteriak dulu. Dia teriak, Tuhan anak Daud, kasihanilah anakku kerasukan setan. Dalam Matius mencatat itu. Sebelum dia tersungkur, dia ada prosesi teriak. Saudara, dari kalimat dia bilang Tuhan anak Daud, paling tidak dia sedikit mengetahui siapa ini Yesus. Sehingga kalimatnya Tuhan anak Daud. Kita lihat dalam Matius. Itu ngomong nanti kalau terlalu semangat kita lihat kata nanti bahaya. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak siapa? Iya, Mesias itu keturunan Daud. Jadi kalau dia bilang Tuhan anak Daud, berarti dia mengakui Yesus adalah Mesias. Dari mana dia tahu Yesus Mesias? Sedangkan dia bukan orang percaya. Dari mana? Minimal dia pernah dengar ini orang pun cepat terjang. Yesus usir silam, minimal dia tahu dari kata orang, cerita orang. Mungkin Alkitab tidak tulis dengan jelas, tapi bagi saya dalam teliti dalam kitab Matius, dengan teriakan ini saya mau katakan bahwa dia pasti dengar cerita siapa itu Yesus melalui kata orang. Dengan kata orang lah dia tidak membuang-buang waktu dan kesempatan ketika Yesus ada dalam hidup. Dan dia datang berteriak. Tapi proses teriakan itu saudara ada yang menghalangi. Yang menghalangi siapa? Matius mencatat murid-murid. Murid-murid tidak langsung datang ini perempuan. Yang heranya, dong tidak ditegur langsung ini perempuan bilang diam. Dong datang menghadap Yesus. Baru bilang, Guru, suruhlah dia
diam. Bayangkan ini murid-murid kurang ajar. Suruh Yesus diam. Peter diam dia. Nah kalau lu yang berusaha dari Peter, lu diam. Ini menghadapi Yesus, guru. Suruhlah dia diam. Dia ikut kita dengan berteriak-teriak. Kok lu siapa, goblok? Seringkali ini kita di posisi murid ini. Yang baru tahu sedikit maka pujilah. Hati-hati loh. Markus ini mencatat kisah ini murid ya. Tapi ingat baik baca Matius itu tercatat. Awas, jangan sampai kita orang yang menghalangi untuk orang lain tidak datang pada Tuhan. Dengan perilaku kita. Awas, jangan sampai kita tiap hari hanya memperintah Tuhan dalam doa. Tuhan, pergilah kepada mereka yang minum mabuk. Tuhan, pergilah ke rumah sakit. Tuhan, pergilah kepada mereka yang duduk di pinggir jalan di deker-deker. Tuhan pergi. Lu bikin apa? Hati-hati. Iya betul. Hati-hati oh. Kita berdoa bersemangat. Tuhan, haleluya, kami percaya kuasa-Mu tak berubah. Amin ya, amin. Engkau dengan kuasa-Mu pergi ke rumah sakit Tuhan. Pergi. Lantas lu apa yang lu doa? Lu bikin apa? Aneh perintah Tuhan ini. Lu siapa? Majikan mana ya? Yang sering marah kalau pembantu bilang, "Bapak, saya capek. Cuci." Lu mati. Mana ada pembantu perintah majikan om? Lu dapat setrika malah ada. Karena lu kusut mukamu. Lu setrika biar rata. Tidak ada. Maka kita ini sering lupa diri dengan perintah Tuhan pergi. Tuhan pergi. Tuhan pergi. Tuhan pergi. Biarkan saya di sini. Tidak, doa yang benar adalah Tuhan berkenan pakai saya. Utus saya untuk ada ke sana. Itu doa yang benar sebenarnya. Standar doa itu harus kita ikuti tahu. Jangan main asal nama bunyi-bunyi tapi bunyinya perintah. Minta Tuhan pakai layakan kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkenan untuk saya ada di rumah sakit, maka utuslah saya. Amin. Tuhan berkenan untuk saya jadi berkat kepada dia yang membutuhkan berkat. Berkatilah saya dan utuslah saya ke sana. Minta Tuhan berkat kalau engkau rindu memberkati orang. Amin. Kalau engkau rindu kasih makan roti di orang, mintalah roti itu. Tuhan kasih saya roti supaya saya dapat roti ini supaya saya pisau di orang yang betul ada roti. Jangan bilang ini makan tidak ada apa. Ini air minum, tidak ada air. Tuhan kasih saya air. 2 supaya saya 1, dia 1. Amin. Kalau Tuhan kasih 1 pun terimalah. Engkau setengah, dia setengah. Amin. Hari ini kita dituntut seperti itu. Tahu diri seperti perempuan. Amin. Ditantang. Hebatnya perempuan ini yang kita belajar yang kedua. Tidak cepat mundur. Tidak patah semangat. Tidak hilang harapan. Amin. Ditolak sekalipun. Tidak direspon pun. Dia tetap datang. Itu hebatnya Tuhan. Amin kok. Hebatnya ini perempuan dia bilang. Yesus tidak meresponi dia. Waktu itu perempuan datang tersungkur di depan Yesus. Ayat 27 dalam Markus pasal 7 berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak ini kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara perhatikan, sebelum Yesus berkomunikasi dengan ini perempuan, Yesus berkomunikasi dulu dengan para murid. Setelah murid-murid bilang, guru, suruhlah dia diam. Ayat 24 dalam Matius pasal 15. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu tujuan bagi murid-murid yang bilang tadi perintah-perintah. Tuhan, suruh dia diam. Tuhan bilang, beta diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baru ayat 25 bilang, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah. Baru kalimat itu turun. Tetapi Yesus menjawab kepada perempuan itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu versi Matius. Versi Markus, Yesus berkata,
Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anak. Ketika dapat kalimat ini, apakah perempuan itu mundur? Tidak. Justru dia semakin dekat. Justru dia semakin rapat dan berkata, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan apa yang anak-anak itu jatuhkan. Saudara, sepele dengan perkataan, tapi saudara lihat, itu mau menjelaskan kepada saya dan saudara, perempuan ini terlepas dari dia tidak patah semangat, tapi dia juga tidak menyalahkan kondisi dan keadaan, tidak menyalahkan orang. Amin, Pastor. Itu perkataan iman. Benar Tuhan. Tapi anjing itu bentuk penyerahan diri. Bentuk dia juga tidak menyalahkan situasi dan keadaan, tidak menyalahkan kondisi hari-hari itu. Dia sadar betul. Dia bilang, beta anjing. Tetapi anjing itu cuma makan apa yang anak-anak kasih jatuh. Tulang juga fado, mau ke mana pun biar sedikit. Nah, yang bilang sedikit itu yang kasih jatuh anak, itu yang Yesus lihat. Ini orang betul-betul dia tidak perlu banyak. Maka itu saudara, kalau doa dari Tuhan, tolong jangan minta 1 kilo, minta setengah ons Tuhan, sedikit juga. Amin. Jangan minta banyak dulu. Latihlah dirimu dengan perkara kecil, perkara besar dia kasih. Minta besar, napas putus. Corona baru meninggal malu pun napas yang setengah. Maka itu Yesus latih dengan apa? Perkara kecil. Latih dulu supaya bisa pikul, kuat, bisa 5 kilo, kasih tambah 5 lagi. Orang main besi begitu. Lihat itu binaraga dong. Sebelum ada dia punya lingkaran beban berat itu, dia latih dulu pemanasan dengan stik kosong. Stik kosong saya 10 kilo. Kan saya juga dulu saking bermainnya, tapi tidak teratur jadi perut yang naik. Main stik kosong dulu, stik kosong. As baru tambah beban. 5 sebelah. Main surasa enak. Rasa tambah 5 lagi, tambah 5. Dari 10 tambah 10 30 main. Enak, tambah lagi. Begitu. Ini kita tidak. Doa Tuhan, tidak jawab saya mundur. Lu mundur tuh. Emangnya orang lain bisa Tuhan Pak? Ada satu dulu, berapa belas tahun yang lalu datang di rumah, Bapak, tolong pindah ke rumah. Kenapa? Bapak mas semua orang pencuri Bapak. Pokoknya mama Tuhan ini cuma makan puji. Datang ibarat dia pikir-pikir toko emas jadi sembunyi. Rantai itu sembunyi di dalam baik. Saya putas keluar di luar dan saya apa ini besi putih. Ini mudah. Saya apa dipakai, saya apa juga mah. Itu umpan orang ambil om. Jari dong penuh dengan cincin semua. Bayangkan untuk kalau memang untuk harta, jadi dia menunjukkan bahwa inilah punyamu mana. Tunjukkan punyaku besi putih yang engkau tidak ada. Kalau soal emas, saya pun emas ada, lu besi putih tidak ada. Saya emas besi putih ada, ini emas, ini besi putih, lu tidak ada. Dia aja saya berdoa. Bapak, dia pun telapak kaki, megas kaki ada. Beta percaya Bapak tempel tangan, beta percaya bahwa Tuhan berperkara. Saya bilang, hey mama, saya pun tangan ini Tuhan Allah suruh pegang manusia yang hidup, bukan bekas kaki yang dadole. Bicara hamba Tuhan pun tangan itu kan pegang bekas kaki. Saya tidak. Tanpa saya hadir pun, saya percaya Tuhan tahu itu siapa pun bekas kaki. Tanpa saya pun tangan pisau. Karena saya pun tangan ini pegangan bernyawa saja. Bukan kepada itu tak kamu mau tempel di situ. Sembarang saya dulu suruh dia pun tangan tempel di bekas kaki. Cari yang betul lah. Dia bilang Bapak itu. Mama kalau percaya Tuhan, mama terus belayani. Mama tutup mata dah pria, kenapa percaya saya tutup mata gelap? Memang itu kamu tutup mata dah pria mah. Oh dah pria saya tutup mata gelap, jangan bukan berpria. Jadi kadang-kadang ini bingung. Tapi itulah orang ya, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Maka saya bilang Mama, saya percaya kita doa di sini. Saya terlalu yakin Tuhan tandai siapa pun telapak kaki. Berdoa habis saya bilang Mama, pulang di rumah cari babai dulu di kamar. Cari.
Ini bukan karunia penglihatan. Hanya omong sah. Pulang cari dulu. Kasih dia solusi, cari dulu. Jangan tuduh orang dulu. Maka bapak tua pulang cari. Ternyata memang orang masuk. Sonde dapat karena mama tua kasih offer di tas lain. Maka bapak tua bilang, aduh bapak luar biasa, Tuhan pakai bapak karunia tajam. Lu sembarang. Saudara, perkataan perempuan itu membuat Yesus dalam Matius bilang, hai ibu. Itu kalimat luar biasa. Amin. Dari yang tidak dapat respon, dari yang tidak diakui, sampai Yesus bilang, hai ibu. Itu pengakuan lebih dekat. Yesus tarik dia lebih dekat. Amin. Itu pujian yang luar biasa. Sanjungan yang tidak main-main, yang diberikan dari Rabi Yahudi bagi orang non-Yahudi. Itu sesuatu yang istimewa bagi orang non-Yahudi. Kalimat ibu itu gambaran sama dengan satu darah. Yesus anggap dia. Hai ibu besar mana? Pergi cari sesuatu. Dia belum pulang kok. Dia anak di rumah susah. Amin. Itu proses dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang tidak diakui menjadi diakui. Melewati apa? Pertama, tahu diri. Rasa diri penting. Amin. Yang kedua, kita belajar dari perempuan itu. Tidak patah semangat. Tidak cepat putus asa. Tidak gampang hilang harapan. Dia terus melatih, terus lebih dekat. Proses iman itu seperti mau iman yang kuat dasar dan melihat bukti daripada iman, maka belajarlah dari Henok yang membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Supaya kau berkenan di hadapan Tuhan, maka membangun hubunganlah dengan Tuhan. Kalau saudara mau supaya saudara berkenan kepada Bapak Lius, maka jagalah hubungan baikmu dengan Bapak Lius, supaya engkau di mata Bapak Lius engkau berkenan. Amin. Supaya kita sama-sama saling berkenan, maka saling baku jaga. Ini persekutuan satu dan satu saling begitu. Nah bagaimana mau berkenan? Jangankan berkenan di mata Tuhan, berkenan di mata semata. Itu lain. Dia lain. Mimpi apa kau duduk sebelah dia? Itu banget. Itu mereka tidak berkenan. Tapi kalau saudara berkenan di hati seseorang, dari jauh saudara bilang, aduh bapak, aduh kakak Regen, salam, aduh lama tak jumpa. Kenapa? Karena Regen di hatimu engkau berkenan. Regen berkenan di engkau, dan Regen yang panggil juga berkenan di Regen. Aduh bapak salam, lama juga tidak jumpa. Ojek antar beta pulang dong. Tadi singgung itu satu dia Freeman. Oh itu anak itu tukang perintah saya. Dapat ketemu di mana saja bilang gini. Antar saya pulang. Tidak antar berarti kau bukan hamba Tuhan. Ancam. Saya antar sudah biar sampai obat. Saudara-saudara yang diberkati. Jangan pernah patah semangat untuk datang dengan Tuhan. Sekalipun mungkin belum merasa jamaah Tuhan, datang terus. Dan biarlah saudara, jangan suka menyalahkan kondisi dan keadaan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Tapi tetap merendahkan diri dan katakan Tuhan, ini beta percaya. Sedikit dari Tuhan, itu yang berdampak besar bagiku. Aku tidak butuh banyak, aku butuh sedikit yang daripada. Maka saudaraku dengar baik. Ibrani pasal 11 ayat 6. Kelanjutan daripada ayat ini. Bahwa barang siapa yang datang kepada Allah, kalau datang kepada Allah maka dia harus percaya bahwa Allah ada, dan dia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Amin kok. Amin kok. Karena tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Supaya berkenan di hadapan Allah, punyalah iman. Amin. Iman yang seperti apa? Iman yang ada unsur-unsur dalam 2 Petrus pasal 1. Iman yang bagaimana punya unsur-unsur dalam proses belajar dari perempuan Sirofenisia. Tahu diri, rasa diri, lihat diri, rendah diri. Tunduk diri di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan.
Jangan patah hilang harapan, jangan putus asa cepat kecewa. Tetap bersandar kepada Tuhan, tetap datang, tetap setia, tetap taat. Jangan mempersalahkan kondisi dan keadaan atau siapapun. Dan teruslah berharap kepada Tuhan, sebab pengharapan, kata Paulus, tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah yang ada pada kita, itu akan menolong kita untuk memperoleh semua janji-janji Allah. Amin. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Mau seperti perempuan Syro-Fenisia yang dipuji Tuhan. Saudara mau seperti perempuan Syro-Fenisia yang mendapat apa